tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ikhwan fillah semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair. Semoga antum semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih pula untuk kepada ikhwan fillah yang saya tidak tahu namanya yang telah mengirimkan link video ini ke WhatsApp saya. Ya, di sini kita akan membahas berita terbaru yang mana kitabnya teman-teman kita itu akan direvisi kembali. Mereka gemar merevisi kitab mereka sendiri. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita tonton video ini. Ya, yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Ya, saya mulai dengan sebuah catatan bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri. Dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an, Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama, terjemahan Dr. Klinker, dengan Perjanjian Baru, terjemahan Pendeta W.A. Boder. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum terbit. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, kira-kira 20 tahun barulah Alkitab yang sekarang kita pakai sebagai Alkitab terjemahan baru tersedia bagi gereja-gereja. Jadi cukup lama kita sebenarnya menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Nah, saya memberi sebuah contoh kenapa. Nah, Alkitab terjemahan baru kita sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda. Dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sejak tahun 1957. Ya, jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda, Jerman, termasuk Profesor Christoph Barth, itu pengarang dari Teologi Perjanjian Lama itu bagian dari tim pada waktu itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini. Pertama, terjemahan yang dihasilkan itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit. Kalau dia hanya sekedar penerbit, terbitkan, Anda suka beli, tidak mau tidak usah. Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja, maka kita sungguh-sungguh mengupayakan supaya terjemahan ini mendapat pengakuan bukan saja oleh gereja-gereja Protestan, tapi juga oleh gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah tafsiran atas teks sumber itu harus didukung minimal 2 dari 4 terjemahan baku modern. Ya, di zaman teknologi sekarang semuanya dapat kita ketahui, dapat mudah dibongkar, sehingga tidak ada yang dapat tersembunyi bahkan dari kebenaran kitab suci pun. Mereka selalu merevisi, hobi merevisi, gemar merubah kitab mereka sendiri. Karena apa? Dengan alasan yang klasik katanya, karena perkembangan bahasa. Ya, itulah. Karena kita sekarang udah di zaman teknologi yang canggih, kita dapat mengetahui teks asli itu bagaimana, cara menerjemahkannya seperti apa, sehingga
sesuatu hal yang salah tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Apalagi zaman sekarang banyak apologet dari agama Islam yang mengerti bahasa Ibrani, sehingga semuanya terbongkar ke permukaan. Setelah itu revisi lagi. 2023 revisi, 2024 ada lagi ntar. Aduh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79, ikhwan fillah bunyinya kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul azim. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Mengambil keuntungan sedikit tapi menyembunyikan kebenaran. Di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 79 tersebut, dapat kita ketahui kelakuan siapa yang selalu merubah-rubah kitabnya. Nah, itulah orangnya gitu. Lalu mereka menjawab seperti ini, ikhwan fillah. Itu kan cuma terjemahannya yang kami ubah. Bukan berarti kami mengubah ajarannya atau isinya. Sebelum saya menjawab pertanyaan seperti itu, coba kita lihat dulu video pendeta satu ini. Begitu, naskah asli kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu, kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang. Sudah paham logika yang saya mau sampaikan? Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang dan tidak perlu ada. Setelah saya pikir-pikir lama sekali, kenapa ya kalau ada yang asli kan bagus. Nanti kalau ada orang yang bertanya, mana aslinya? Kan kita bisa langsung tunjukkan. Tapi pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Ya, pikiran kita manusia bukan pikiran Tuhan. Itu adalah pernyataan pendeta dari kalian sendiri. Nah, bahwa kitab kalian itu tidak ada yang aslinya. Sudah hilang gitu. Nggak ada lagi yang aslinya. Makanya seenak udel kalian untuk mengubah kitab kalian. Nah, kayak gitu. Jadi jangan salahkan saya. Itu pernyataan pendeta Anda sendiri gitu ya. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk membahas ini sebenarnya. Hanya saja di sini saya menguatkan iman umat Islam semua. Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang. Tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Qur'an kita masih lengkap. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Berbeda dengan kita. Kita sekali berapapun ulama kita, tidak ada yang berani untuk mengubah Al-Quran. Bahkan yang sekarang itu surat Al-Kahfi yang diterbitkan di ayat 7 itu bermasalah satu huruf saja, di demo orang ketahuan. Gak bisa kita untuk mengubah Al-Quran kita. Jadi ulama sekali berapapun dia, setakwa apapun dia tidak akan bisa mengubah Al-Quran. Bahkan pakar bahasa Arab pun tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Itulah canggihnya Al-Quran. Beda kan dengan kitab kita. Janji Allah telah dipenuhi. Di mana? Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Nah, di dalam Quran surah Al-An'am, ikhwan fillah, bunyinya kayak gini, dan ini sekalian dari saya sebagai penutup ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Telah sempurnalah firman Tuhanmu, kalimat Tuhanmu, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Tok, sampai sekarang saya lihat dari manuskrip yang saya punya sampai yang kita pegang hari ini yang di mushaf, itu satu huruf satu titik sama semuanya. Ya benar saja memang ada beberapa cara bacanya, ada beberapa cara dialeknya gitu, tetapi teksnya tidaklah berubah. Jadi seperti itu ikhwan fillah. Saya bersyukur terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab suci Al-Quran. Bagaimana dengan antum? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.